Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar mengenai energi listrik. Yang kita bahas adalah pembangkit listrik, PLTA, PLTM, bagaimana menyalurkan listrik sampai ke rumah, dan mengapa bisa terjadi mati lampu. Sebelumnya kita belajar mengenai pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga seperti PLTU, PLTN, PLTA, PLTB, PLTG, PLTS, PLTSA, dan lain-lain. Pembangkit listrik biasanya terhubung ke dalam sistem kelistrikan. Bagian utama dari pembangkit listrik ini adalah generator, yakni mesin berputar yang mengubah energi mekanis atau kinetik atau gerak menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip medan magnet dan penghantar listrik. Mesin generator ini diaktifkan dengan menggunakan berbagai sumber energi yang sangat bermanfaat dalam suatu pembangkit listrik. Sumber daya alam sebagai sumber energi pembangkit listrik antara lain air untuk PLTA, angin atau bayu untuk PLTB, uap untuk PLTU, diesel, matahari atau surya, ombak, nuklir, mikrohidro, sampah, panas bumi, atau geotermal. Sebelumnya, marilah kita belajar mengenai pembangkit listrik tenaga air. Bagaimana menghasilkan energi listrik pada PLTA. Sumber air dari waduk atau sungai menjadi sumber tenaga masuk ke pintu nomor 2 yang diatur oleh katup pengaman nomor 3. Air masuk ke dalam tangki pengaman tekanan nomor 4. Selama air masuk, air di dalam pipa pesat nomor 5 mengalirkan air dan mengarahkan air ke turbin. Air dibawa ke turbin melalui pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi ditunjukkan nomor 6. Masuk ke turbin dan menggerakkan turbin yang ditunjukkan nomor 7. Generator yang dihubungkan dengan turbin akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan akan diatur tegangannya oleh transformator, kemudian dialirkan menuju saluran transmisi. Dan berikutnya bisa disalurkan hingga nanti sampai ke rumah-rumah. Hari ini kita juga akan belajar mengenai PLTM, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. PLTM menggunakan aliran air yang kecil, contohnya aliran sungai. Air dari sungai digunakan untuk menggerakkan kincir sehingga menghasilkan energi gerak. Dan dari kincir dihubungkan dengan dinamo atau generator untuk diubah energi geraknya menjadi energi listrik dan disalurkan menuju ke perumahan-perumahan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Komponen pembangkit listrik terdiri dari kincir atau turbin yang berguna menghasilkan energi listrik. Contohnya ini adalah kincir air dan ini kincir angin. Yang kedua adalah generator atau dinamo yang berguna mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Ini gambar generator dan ini gambar dinamo. Bagaimana energi listrik sampai ke rumahmu? Perhatikan gambar di bawah ini. Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik ada sistem transmisi, sistem distribusi, transformator penaik tegangan, dan transformator penurun tegangan. Dari pembangkit listrik dibawa ke transformator penaik tegangan, kemudian ke saluran transmisi yang kita sebut sutet, menuju ke saluran distribusi. Di sini terdapat transformator penurun tegangan, kemudian dibawa ke pelanggan listrik atau ke rumah-rumah kita untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana energi listrik sampai ke rumahmu? Dari pembangkit listrik dibawa ke transformator penaik tegangan. Tegangan akan dinaikkan hingga 500 kV. Kemudian ke sistem transmisi yang disebut sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi.
Di sini menyalurkan listrik dari pusat pembangkit listrik dan dibawa ke gardu induk. Di gardu induk, tegangan diturunkan menjadi 20 kV oleh transformator penurun tegangan. Kemudian dibawa ke gardu distribusi, tegangan diturunkan menjadi 220 volt sesuai dengan kebutuhan rumah tangga dan disalurkan menuju ke rumah kita. Tentu kita pernah mengalami mati lampu. Mengapa mati lampu terjadi? Penyebab mati lampu bisa terjadi karena ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi, dan gangguan distribusi, baik karena faktor dari dalam dan luar. Faktor dalam penyebab gangguan sehingga terjadi mati lampu misalnya gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Faktor dari dalam penyebab mati lampu misalnya kerusakan pada pembangkit listrik, gardu induk, hingga saluran, hingga ke rumah kita. Faktor dari luar misalkan petir, pohon tumbang, hewan yang menyentuh jaringan, dan penggalian yang merusak kabel tanah. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar mengenai energi listrik. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.